Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya, haleluya. Silahkan duduk, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kesempatan yang diberikan kepada saya, juga suami yang datang bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Lukas, istri, juga seluruh tim penggembalaan di Bethany Miracle Center Philadelphia. Perkenalkan sekali lagi, saya Jessica Abraham. Suami saya datang bersama dengan saya. Terima kasih. Kami telah menikah dan memiliki satu orang anak dan pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk melayani saudara sekalian. Saya mau mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati, amin. Ada yang pernah tanya sama saya, kenapa orang Kristen salibnya itu nggak ada Tuhan Yesusnya? Saudara pernah pikir nggak? Kenapa salib orang Kristen gak ada Tuhan Yesusnya? Saya mau bilang sebab Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Tuhan Yesus telah bangkit. Dan setiap kali saudara melihat salib yang tidak ada Tuhan Yesusnya, saudara perlu ingat, saudara perlu tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dan dia hidup bersama dengan kita. Kita juga bangkit di dalam dia, amin. Hari ini kita akan sama-sama meneruskan topik yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita mau terus menggali tentang resurrection power, kuasa dari kebangkitan. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki, Filipi 3 ayat 10, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi ketika kita belajar mengenal Tuhan, jangan sampai kita cuma kenal Tuhan Yesus seperti bayi yang mungil, yang lahir buat kita. Tapi kita juga mau mengerti, mengenal dia, bahkan hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Karena itu di ibadah pertama ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama merenungkan satu tokoh di dalam Alkitab. Tokoh ini mengalami perubahan yang luar biasa karena ada kuasa kebangkitan. Namanya Maria Magdalena. Dan nanti di ibadah yang kedua kita juga bisa sama-sama merenungkan satu tokoh lain. Jadi saudara kalau ada kesempatan boleh stay untuk ibadah yang kedua. Karena di ibadah kedua saya mau bahas tokoh yang lain namanya Simon Petrus. Tapi sebelumnya mau saya ajak saudara untuk buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Dan ibadah hari ini saya beri judul Kuasa Kebangkitan yang Mengubahkan. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22 firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kita baca bersama-sama, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Firman Tuhan dengan tegas bilang, kalau Yesus tidak pernah dibangkitkan, kita ini adalah orang-orang malang. Kita adalah orang-orang yang binasa. Tetapi karena Yesus dibangkitkan, kita adalah orang-orang yang akan pula dihidupkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kali di sebuah sekolah ada seorang guru yang mencoba untuk menerangkan tentang siklus kehidupan ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Dia sedang menjelaskan soal metamorfosis, transformasi.
perubahan. Dia bilang ulat ketika dia berubah jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu itu bukan berarti ulatnya mati. Tapi dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan satu kali di kelasnya itu ada dibawa ulat yang sudah berubah jadi kepompong. Ketika ulat ini di dalam kepompong menggeliat, tiba-tiba kepompong ini terbuka cangkangnya dan keluarlah kupu-kupu yang indah. Dari situ anak sekolah mulai belajar, oh Bu Guru saya tahu ternyata ulat itu berubah, buktinya ada dua hal. Saya lihat yang pertama kepompongnya jadi kosong. Tapi yang kedua saya lihat kepompongnya berubah jadi kupu-kupu yang indah. Tahukah saudara bahwa kita tahu Yesus bangkit itu buktinya ada dua. Satu bukti pasif yaitu mereka bilang kuburnya kosong. Kalau saudara pernah ke Yerusalem, saudara pasti akan berdiri di depan satu gua yang ada pintunya. Tulisannya, He is not here for He is risen. Dia udah gak ada di sini karena dia udah bangkit. Tapi yang kedua, bukti secara aktif itu gak jauh-jauh ada di Yerusalem. Di Amerika juga ada. Apa buktinya? Buktinya adalah kehidupan saudara yang diubahkan. Jadi kalau Amerika mau lihat Yesus yang bangkit, gak usah jauh-jauh ke Yerusalem. Kalau saudara bisa hidup berubah, itu menjadi bukti nyata bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup. Dan hari ini kita akan belajar ada 3 hal di dalam kehidupan Maria Magdalena yang berubah ketika dia mengalami kebangkitan Kristus. Yang pertama, ketika Maria Magdalena menerima kebangkitan Kristus, apa yang diubah? Yang diubah dalam hidupnya adalah cara pandang yang pesimis menjadi optimis. Sama-sama kita katakan pesimis jadi optimis. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga saya bacakan sama saudara. Ini keadaan Maria di pagi hari ketika Yesus bangkit di hari yang ketiga. Firman Tuhan katakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur itu. Setelah mereka cek ternyata memang tidak ada jasad Yesus yang asalnya mau diberikan wewangian, sudah tidak ada di dalam goa. Dan apa yang terjadi? Ayat 11 firman Tuhan katakan, sementara murid-murid pergi pulang masing-masing, firman Tuhan bilang, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat siapa yang berdiri? Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita bisa bayangkan betapa rindunya Maria untuk bertemu dengan Yesus. Kalau saudara baca di dalam bahasa aslinya, kata menangis itu bukan sekedar menitikan air mata. Kata menangis dalam ayat ini artinya menangis sejadi-jadinya, meraung-raung. Kalau di dalam firman Tuhan kita pernah ingat ada seorang wanita yang menangis sampai dikira mabuk. Namanya Hana. Waktu dia berdoa minta anak sama Tuhan untuk minta Samuel, dia menangis sampai meraung-raung. Ada seorang lagi yang menangis meraung-raung, namanya Simon Petrus. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, dia menyesal, dia menangis meraung-raung.
Dan kata yang sama digunakan di dalam ayat ini. Bahwa Maria dia menangis meraung-raung. Dia meratap, dia pesimis, dia melihat jalan buntu, dia melihat masalah dalam hidupnya. Dan itu yang membuat dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Seringkali dalam kehidupan kita, adakah di antara kita yang kesedihan yang kita alami membuat kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan Yesus? Apakah selama ini engkau menangis? Apakah selama ini engkau merindukan sesuatu yang tidak terjadi sesuai ekspektasi dan matamu dipenuhi dengan air mata sehingga air mata itu menutupi kemuliaan Tuhan? Karena itu malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan yang luar biasa, ketika Yesus berdiri, dia juga bertanya sama Maria. Ayat 15 firman Tuhan bilang, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Walaupun itu Yesus yang berbicara, firman Tuhan bilang Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Hari ini, saudara, saya mau tanya, saudara merayakan Paskah, amin? Saudara merayakan Tuhan Yesus yang bangkit, amin? Tapi apakah ketika saudara merayakan Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, di dalam keseharian saudara, saudara masih menangis? Apakah masih ada satu masalah dalam hidupmu yang membuat cara pandangmu tetap pesimis? Apakah di dalam hidupmu ada sesuatu yang engkau cari yang membuat engkau tidak bisa melihat Yesus dalam hidupmu? Saya tahu orang di sini sebagai pendatang berjuang mati-matian. Ada hal yang saudara rindukan, yang saudara inginkan. Mungkin ada keluarga yang tidak tahu pergumulan saudara. Kalau orang Indonesia tahu saudara tinggal di Amerika, pasti kebayangnya enak lah hidupnya. Digajinya pakai dolar. Selalu bilangnya gitu kan? Tapi siapa tahu kesulitan yang saudara alami di sini. Malam-malam saudara menangis. Orang di Indonesia tahu? Belum tentu tahu. Ketika saudara menangis, suami atau istri saudara yang tidur seranjang sama saudara, apakah tahu saudara menangis? Belum tentu juga tahu. Saya dengar ada kesaksian sepasang suami istri mengalami pergumulan waktu ada di Amerika. Istrinya bilang, "Kalau saya nangis saya ngadep ke sebelah sini. Punggungnya ngadep punggung suami saya." Ternyata suaminya pun sama. Ketika suaminya nangis, punggungnya ngadep ke sini. Tujuannya biar apa? Sama-sama tidak mau saling menjatuhkan. Sama-sama pengen membangkitkan. Tapi saudara tahu kesedihan yang dipendam sendiri itu tidak enak, bukan? Dan seringkali kesedihan itu membuat saudara tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus bertanya sama saudara. Dia ingin mengubahkan cara pandang saudara. Dari yang pesimis jadi yang optimis. Karena itu dia tanya sama saudara, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan ini penting saudara. Dan dia bertanya lagi, "Siapa yang engkau cari?" Kalau di dalam hidupmu hanya Yesus yang nomor satu, badai boleh datang, masalah boleh ada. Tapi optimis itu selalu menjadi pandangan kita, amin. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus bukan nomor satu dalam hidupmu, setiap hari engkau akan meratapi. Mungkin saudara yang lagi tunggu green card, setiap hari diratapi cari green card. Saudara yang ingin cari kerjaan, saudara meratapi pekerjaan. Saudara yang punya masalah, saudara menangisi. Sampai kebaikan Tuhan yang saudara alami, saudara gak bisa lihat lagi. Saya mau bilang, kalau saudara bisa ada di Amerika, saudara itu lucky loh. You are blessed. Ada begitu banyak orang di Indonesia yang berjuang mati-matian. Sulit untuk hidup, makan pun tidak bisa. Tapi kalau saudara diberikan kesempatan di sini dan saudara masih menangis, saya mau tanya, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Mari hari ini kita mau diingatkan sama Tuhan.
ketika Yesus bangkit, jangan cari perkara-perkara dunia, saudara. Perkara dunia akan sirna. Tapi ketika engkau mencari Tuhan Yesus yang hidup, engkau tidak akan meratapi masalahmu, amin. Engkau tidak akan meratapi hal-hal yang kecil, tapi engkau akan optimis, engkau akan percaya segala sesuatu saya bisa tanggung di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, Maria mengalami kuasa kebangkitan, dia diubahkan. Cara pandang yang pesimis jadi cara pandang yang optimis. Yang kedua, ketika mengalami kuasa kebangkitan Kristus, Maria yang hidupnya tidak berarti diubahkan Kristus menjadi berarti. Yohanes 20 ayat 17 firman Tuhan bilang, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau saya tanya sama saudara, saudara mungkin apply untuk green card, apply untuk visa di sini. Kira-kira kalau saudara disuruh kasih referensi, saudara mau kasih orang yang kredibel atau yang tidak kredibel? Pasti yang kredibel. Saya dulu apply permanent resident di Australia dan sama ya prosesnya. Harus kasih dokumen, harus kasih orang-orang yang bisa vouch for me. Bisa menjamin bahwa saya ini betul ada, saya bekerja dengan baik, ada perusahaan yang track recordnya jelas untuk bisa memberikan kesaksian yang baik tentang saya. Tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak demikian. Yesus itu bukan orang yang aji mumpung. Yesus justru di dalam kebangkitannya, dia bukannya mau untuk di-endorse, tapi dia mau endorse Maria. Ternyata Maria yang asalnya tidak layak, dalam kebangkitan Tuhan Yesus, Maria dilayakkan untuk menjadi pemberita pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang luar biasa, saudara mungkin kurang mengerti kenapa memang Maria kok kayaknya kan biasa aja ya dia jadi pembawa berita. Saya mau jelaskan beberapa poin bahwa ketika Yesus memilih Maria itu sesuatu yang luar biasa. Sebab Maria itu memiliki masa lalu yang tidak terpercaya. Di dalam Markus 16 ayat 9 firman Tuhan bilang, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Pertama-tama Yesus bangkit, Yesus nggak datangin Pontius Pilatus. Kan bisa saja ya, Yesus bilang, Pontius Pilatus, nih aku Yesus yang kau salibkan. Aku bangkit sekarang. Atau dia tidak datang sama raja, imam besar, sama orang Farisi, tidak. Dia datang sama seorang yang namanya Maria. Orang yang masa lalunya tidak terpercaya. Pernah dirasuki 7 setan. Ada saudara yang pernah dirasuki setan di sini? Satu pun belum, ini 7 saudara. 7 itu angka sempurna. Artinya penguasaan setan atas diri Maria itu sempurna saat itu. Tapi Yesus keluarkan orang yang masa lalunya tidak terpercaya, Yesus ubahkan. Hidup yang tidak berarti, Yesus ubahkan jadi seseorang yang berarti. Di masa itu Maria tidak terpandang. Firman Tuhan bilang di Markus 16. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, ini dengarnya dari Maria. Dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Puji Tuhan saya hidup di zaman ini diberikan kesempatan untuk berkhotbah di depan saudara sebagai seorang wanita dan diperbolehkan. Tapi pada zaman itu saudara perlu tahu orang Yahudi ketika berdoa, salah satu doa mereka, pria Yahudi ya, dia akan doa gini, Tuhan terima kasih saya tidak diciptakan sebagai orang yang kafir. Saya diciptakan bukan sebagai seorang wanita. Jadi wanita saat itu dianggap sama sekali tidak terpandang. Kalau ada sidang, wanita tidak boleh memberikan kesaksian.
Karena itulah ketika Maria memberikan kesaksian, bahkan murid Yesus pun tidak percaya sama Maria. Tapi sekali lagi itu tidak menghentikan Yesus untuk mengubahkan, menggunakan orang yang hidupnya dipandang tidak berdaya menjadi seseorang yang berarti. Masa depan Maria pun tidak pasti. Kalau saudara lihat, ternyata Maria itu menemukan arti hidupnya di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Lukas 8 ayat 2-3 firman Tuhan bilang, dan beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maria yang telah diubahkan menemukan arti hidupnya karena dia melayani Tuhan Yesus. Hari ini sama waktu tadi saya masuk ada ibu-ibu yang semangat melayani. Saya percaya mereka menemukan arti hidup di dalam pelayanan. Tetapi buat Maria Magdalena, kalau Yesus mati, apa yang dia lakukan? Dia udah gak punya kegiatan, gak punya arti hidup. Mau dukung siapapun dia gak tahu. Masa depannya saat itu adalah masa depan yang tidak pasti. Tapi dari hal-hal tersebut saudara, apakah itu menghentikan Tuhan Yesus untuk mengubahkan orang yang tidak berarti menjadi berarti? Tidak. Yesus mengangkat, Yesus melayakkan Maria. Dan saudara perlu percaya kalau Maria Magdalena dilayakkan oleh Tuhan Yesus, saudara pun dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mau mengubahkan hidup saudara yang tidak berarti menjadi berarti. Kenapa Tuhan Yesus lakukan ini? Ini yang saudara perlu catat. Saya lihat ada 2 hal. Yang pertama, Yesus memilih Maria. Pertama karena Maria itu cinta sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 11 tadi kita baca. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Orang-orang datang lihat ke kubur. Begitu dilihat gak ada siapa-siapa mereka langsung pulang. Tapi Maria, dia berdiri dekat kubur dan dia menangis. Seberapa sering saudara berdiri dekat Yesus? Apakah ketika saudara datang ke ibadah, saudara lihat selesai ibadah, setelah selesai pulang ya udah gitu aja. Hanya sekedar rutinitas, yang penting setor muka karena takutnya nanti di WA, kemana minggu lalu kok gak datang ya. Ataukah saudara sama seperti Maria, saudara mau berdiri di dekat Tuhan Yesus. Maria mencintai Tuhan Yesus dengan luar biasa dan ini kriteria yang Yesus inginkan dari orang yang akan dia pakai. Saudara tahu ada seorang profesor namanya Hide Sabura Ueno, ada yang tahu profesor ini? Pada nggak tahu ya? Tapi saudara kalau saya tanya, saudara tahu Hachiko? Hachiko tahu? Oh ada yang tahu. Siapa Hachiko? Hachiko adalah seekor anjing dan kalau saudara pergi ke Jepang lewat stasiun Shibuya, saudara pasti pernah foto sama si Hachiko ini. Kemarin diajak sama Ibu Indah, saya nggak tahu Rocky, suami saya tahu Rocky. Dibawa ke statue Rocky ya, angkat tangan, foto gitu. Hachiko ini sama terkenalnya saudara. Di Jepang, kapan hari kalau saudara ke sana, saudara foto sama Hachiko. Kenapa Hachiko dikenal? Ternyata Hachiko ini adalah seekor anjing legendaris, seekor anjing yang pernah nunggu di stasiun Shibuya dan dia menunggu profesornya atau pemiliknya namanya Hide Saburo Uno. Dia tunggu karena ternyata ketika profesor ini bawa anjingnya, biasa dia taruh di stasiun karena nggak boleh naik kereta. Profesornya pergi ngajar, sore-sore balik lagi, anjingnya tunggu di situ dan dia pulang bersama. Tapi satu kali Profesor Ueno kena serangan jantung dan meninggal. Posisinya Hachiko lagi nungguin di stasiun Shibuya, profesor lagi ngajar dan ketika dia meninggal di sana, Hachiko tidak tahu apa yang Hachiko lakukan. Dia tunggu Profesor Ueno sampai pulang. Dan kapan Profesor Ueno pulang? Tidak pernah dia datang karena dia sudah meninggal. Tapi saudara lihat, ternyata
kecintaan Hachiko sama profesor ini menjadi the greatest testimony. Saya tahu Profesor Ueno ini karena saya baca cerita Hachiko. Tapi kalau tidak ada Hachiko, saya nggak akan pernah tahu siapa ini Profesor Ueno. Tahukah saudara bahwa kecintaan saudara sama Tuhan Yesus bisa membuat orang lain jadi penasaran. Ini siapa sih Tuhan Yesus yang disembah oleh misalkan ibu yang di sini, jemaat BMC. Siapa sih Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan ketika saudara melayani dengan luar biasa antusias. Orang suka tanya, kamu dibayar berapa sih ke gereja? Gereja gak bayar, tapi saudara melayani dengan luar biasa. Orang akan tanya, siapa sih sosok yang engkau layani ini? Dan biarkan dari kehidupan kita saudara, kita sama seperti Hachiko. Kita sama jadi pengikut setia Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Saya melihat ini kriteria yang luar biasa yang ditemukan di dalam Maria. Kesetiaan dan kecintaan Maria kepada Yesus membuat dirinya yang tidak berarti Yesus pakai menjadi seseorang yang berarti membawa kemuliaan bagi namanya. Yang kedua, yang pertama tadi karena Maria cinta sama Yesus. Tapi yang kedua saya lihat Yesus pakai Maria karena Yesus juga cinta sama Maria. Sebagaimana yang kita renungkan tadi, Maria gagal mengenali Yesus. Dia kira Yesus ini tukang kebun. Sehingga Yesus ketika ditanya, Maria mengapa engkau menangis? Dia bukannya excited bilang, oh ini Tuhan Yesus. Enggak, Maria gagal untuk mengetahui Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus tahu dan melihat Maria gagal mengetahui dirinya. Apa yang Yesus lakukan? Yohanes 20 ayat 16 firman Tuhan bilang, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saya yakin bahwa nada Yesus yang Yesus pakai itu bukan menyentak. Maria, kenapa kamu gak kenal saya? Tapi Yesus dengan lembut dia bilang, Maria. Dan saat itulah Maria berpaling, dia teringat akan Tuhan Yesus. Dan dia panggil Tuhan Yesus guru. Tahukah saudara ketika Tuhan menemukan murid-muridnya gagal, Tuhan Yesus selalu memanggil dia dengan nama yang dia kenal. Setelah Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ketika Yesus ketemu lagi sama Petrus, dia nggak marahin Petrus dan bilang, Petrus kamu gimana sih? Dia pakai nama kecilnya. Dia pakai nama Simon. Apakah engkau mengasihi aku? Tahukah saudara bahwa Yesus ketika saudara gagal, bukan berarti Yesus pengen marahin saudara. Seringkali kita melihat Tuhan Yesus sebagai hakim yang kejam. Allah yang ingin membinasakan kita. Betul ketika kita berdosa, dosa harus dihukum. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah tuh ingin semua orang menerima keselamatan. Dan ketika Maria gagal, disitulah kasih Tuhan Yesus menyempurnakan Maria. Inilah inti dari Injil. Kalau kita lihat ketika Thomas gagal, Yesus gak marahin Thomas. Yesus bantu Thomas untuk mengenal dirinya. Waktu Sakeus gagal, Yesus panggil dia dari pohon ara. Yesus bilang, aku mau main ke rumahmu. Dan saat ini pun ketika Maria gagal, inti dari Injil bilang bahwa Allah tetap mengasihi kita. Dia mau memakai kita untuk kita menjadi rekan sekerjanya. Dan kalau kita tahu begitu luar biasa kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita, bagaimana kita mau meresponi Tuhan Yesus? Ada seorang anak, dia lagi main sampai tersesat hilang. Dia cari bapaknya gak ketemu. Akhirnya dia nangis, dia cari bapaknya. Akhirnya dia tertidur lelap karena capek abis nangis. Ketika dia hilang bapaknya pun udah cari dia. Dia cari anaknya kemana. Dan dia menemukan anaknya lagi tertidur. Akhirnya bapak ini belai anaknya dan bapak ini mulai berbaring di sebelah anaknya. Dan tidak lama bapaknya ikut tertidur.
Ketika anaknya bangun dia lihat bapaknya. Papa, aku menemukan engkau. Tapi kita tahu sebenarnya yang menemukan anaknya apa papahnya? Papahnya. Seringkali dalam hidup kita menganggap bahwa kita yang menemukan Tuhan. Tapi sebetulnya firman Tuhan bilang, Tuhan yang terlebih dahulu menemukan engkau. Tuhan yang terlebih dahulu menemukan engkau. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Saudara, kalau saudara hari ini terpuruk, saudara merasa saudara gak punya hidup yang layak di hadapan Tuhan. Ketahuilah Roma bilang, sebelum engkau bertobat, Yesus sudah mati di atas kayu salib buat menebus dosamu. Hari ini mari datang sama Tuhan. Di dalam keterpurukannya, kesedihannya, kekecewaannya, Maria, dia mau untuk meresponi Tuhan. Kalau selama ini saudara merasa hidup saya buruk, masa lalu saya suram, hidup saya yang sekarang tidak berarti, masa depan saya gelap. Mari alami kuasa kebangkitan Kristus. Karena kuasa kebangkitan Kristus mampu mengubahkan orang yang tidak berarti menjadi berarti. Kuasa kebangkitan Kristus memakai saudara untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Biarkan Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saya selalu ingat kalau main ke New York, papa saya tuh selalu ngajak ke satu gereja namanya New York Times Square Church. Dia menceritakan bagaimana ada gangster namanya Nicky Cruz yang dipertobatkan oleh seorang pendeta namanya David Wilkerson. Dan apa yang dilakukan ketika Nicky Cruz diselamatkan, dipakai hidupnya oleh Tuhan. Ternyata orang-orang di sekelilingnya juga ikut diselamatkan. Saudara ketahuilah ini, di dalam hidupmu, di dalam keluargamu ada orang-orang yang tidak bisa diselamatkan kecuali lewat tangan saudara. Mungkin lewat tangan Pak Lukas pun tidak terjangkau. Karena saudara, setiap dari kita punya tanggung jawab. Kalau ada keluargamu di Indonesia atau mungkin di Amerika yang belum mengenal Tuhan. Dan saudara bilang, aduh saya lagi doa tunggu waktunya biar ada pendeta datang. Berkatin dia, injilin dia, tegur dia. Saya mau bilang hari ini ganti cara pandang itu. Karena ketika saudara bilang aku merayakan Yesus yang hidup di dalam engkau, mengubahkan engkau. Orang yang saudara rasa tidak bisa digunakan Tuhan. Tapi saudara lihat Maria Magdalena dipakai Tuhan. Saya juga mau berdoa buat saudara. Supaya saudara dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di dalam keluargamu. Amin. Yang terakhir yang ketiga. Tadi yang pertama kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan cara pandang Maria yang pesimis jadi optimis. Kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan Maria yang asalnya tidak berarti jadi memiliki hidup yang berarti. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus mengubah pemahaman Maria menjadi pengalaman. Yohanes 20 ayat 18 firman Tuhan bilang, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Allah. Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Di dalam kitab Yohanes, kata see atau melihat itu bisa diterjemahkan sebagai kata experience atau mengalami. Ketika Maria melihat, merasakan kuasa kebangkitan Kristus lewat kesedihan yang mendalam karena pengertian yang terbatas, masa lalu yang buruk. Tapi lewat semuanya itu, Maria akhirnya bisa membuka mata rohaninya dan dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Artinya selama ini dia mungkin hanya memahami Kristus di otaknya. Tapi ketika kuasa kebangkitan Kristus dia alami, dia mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kami, saya dan suami menikah di tahun 2018. Tahun 2019 kami dikaruniai seorang anak.
Dan sebetulnya di hari-hari kehamilan yang terakhir, anak saya tuh hampir meninggal di dalam perut. Karena hari itu saya masih ingat, saya cek untuk terakhir kalinya, dokternya bilang nanti silahkan di EKG ya Bu, artinya cek detak jantung bayinya. Kebetulan dokternya mau keluar kota karena ada saudaranya yang meninggal. Ketika dicek detak jantungnya, ini bayi pertama, pengalaman pertama saya nggak ngerti. Waktu dicek 3 kali suara detak jantung itu berhenti dan bilang tit. Lugunya saya pikir alatnya rusak. Jadi saya dengerin suaranya deg 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 tit. Saya panggil suster, sus tolong alatnya dibenerin nih, rusak. Kedua kali mulai lagi deg 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 deg. Saya bilang, sus kenapa sih alatnya rusak terus? Coba ulangi lagi. Diulangi yang ketiga, dia ambil foto dari alat rekam jantung anak saya. Dia kirimin ke dokter, dokter langsung telepon dan dokter bilang gini, Bu saya di tol lagi puter balik, hari ini kita langsung C-section emergency ya Bu. Pokoknya harus hari ini. Hari itu tidak ada siapa-siapa. Orang tua saya lagi pelayanan. Opa oma saya lagi di luar, mamahnya suami saya juga lagi tidak ada siapapun. Tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau bilang Engkau Allah Immanuel, saya juga berdoa Engkau ada hari ini bersama dengan saya. Malam itu jam 10 malam Tuhan dokter operasi dan setelah selesai dia langsung balik ke Jakarta. 2 hari kemudian dokternya balik lagi dan saya tanya, Dok kenapa ya? Iya detak jantung anak ibu tuh udah drop banget. Harusnya yang normal 120 sampai 140, detak jantung anak ibu tuh 60 Bu. Untung aja kita operasi hari itu. Kalau besok dioperasi saya nggak tahu mungkin ceritanya lain. Dokter ini bukan orang Kristen, tiba-tiba dia bilang gini, tapi Bu satu sih yang saya bilang, ini anak ada yang jagain di atas. Saya bilang siapa Dok di atas? Cicak, saya bilang kan cicak di atas. Bukan yang di atas Dok, yang jagain anak ini namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari pengalaman yang buruk saudara, kita bisa bilang aku melihat Tuhan. Dokter yang gak kenal Tuhan Yesus aja bisa bilang, dia bisa lihat aku melihat ini ada campur tangan yang ajaib. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus, percayalah. Badai boleh ada dalam hidupmu. Tapi ketika engkau bilang sama Tuhan, aku mau hidup bersama engkau. Engkau boleh punya masalah dalam hidupmu. Engkau boleh sempat sakit. Engkau boleh sempat bisnismu hancur. Engkau boleh sempat keluargamu berantakan. Tapi di balik semuanya itu, di dalam kesakitan, engkau bisa bilang, aku telah melihat Tuhan. Keluargaku sempat hancur tapi keluargaku akhirnya bertahan. Aku telah melihat Tuhan. Keluargaku bertengkar besar tapi tetap utuh. Aku telah melihat Tuhan. Covid boleh datang. Badan pernah rontok, pernah dikeluarin dari pekerjaan. Tapi kalau sampai hari ini aku bertahan. Aku telah melihat Tuhan. Haleluya. Hari ini saya berdoa sama saudara. Biarkan setiap dari kita bukan hanya tahu Yesus sebagai seseorang yang mati, tapi sebagai Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata sebagai ayat yang terakhir, Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, kata Ayub. Tetapi di akhir kisah Ayub yang begitu menyedihkan, yang begitu sulit, yang begitu banyak masalah, Ayub bilang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita mau sama-sama baca Ayub 42 ayat 5, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita mengalami kuasa kebangkitan yang mengubahkan kita. Ternyata tradisi menulis. Maria ini jadi murid yang setia.
Eastern tradition bilang Maria menyebarkan berita sampai ke Efesus, bahkan sampai ke Perancis. Saya rasa dalam kehidupan kita, badai akan melumpuhkan kita kalau kita belum pernah merasakan dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tapi ketika kita hidup bersama dengan Yesus yang hidup, kita percaya sehebat apapun masalah, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.